Poinnya, oh ini enggak. Oh, ini nanti yang 40 menit selesai ya? Iya, Pak. Oke, nanti kalau misalkan udah waktunya mau habis, kabarin ya. Oke. Ya nanti kan, nanti kita pakai link yang sama atau link yang beda nih? Itu dulu. Apa yang buat linknya? Halo? Halo, halo. Kalau saya jelas. Jelas, Pak. Ya, nanti kita pakai link yang sama atau gimana kalau waktunya kurang? Link yang sama, Pak. Oke. Jadi kita mulai aja ya, berarti ya langsung ya. Kalau pakai link sama, berarti nanti kalau waktunya habis, kita langsung masuk lagi ke link yang sama kan? Itu aja. Oke, Pak. kita langsung masuk ke materi. Nah, ini pembahasannya. Ini pertama ada konsep dasar Penjas, gambaran pelaksanaan pendidikan jasmani, perbedaan Penjas dan olahraga, kurikulum, dan modifikasi pembelajaran. Langsung saja. Nah, ini kan pengertian Penjas ya, pendidikan jasmani yang sudah teman-teman kalian bahas kan di awal-awal ya, di kelompok 2 atau 1, 2, 1 dan 2 kalau nggak salah ya. Intinya seperti ini. Jadi uh, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Pasal 9 menerangkan bahwa pendidikan jasmani menuju kepada keselarasan antara tubuhnya dan perkembangan jiwa merupakan satu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat, lahir dan batin, diberikan pada segala jenis sekolah. Artinya dari mulai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi sebetulnya harusnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 ini. Tapi tidak semua di perguruan tinggi di semua jurusan ada ya pendidikan jasmani, tidak gitu kan. Memang tergantung dari penyusunan kurikulum di jurusan masing-masing kalau di perguruan tinggi. Nah, uh, besar tahun 1979 ini menjelaskan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan. Nah, proses pendidikan melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler, dan interpretatif, sosial, dan emosional. Ateng 1993, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara menyeluruh melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik. Nah, ini pengertian pendidikan jasmani menurut para ahli ini. Nah, sedangkan pengertian olahraga, agar kalian bisa tahu kan, kalian harus tahu nih pengertian pendidikan jasmani kan sudah tahu ya, sudah cenderung apalah intinya ya. Nah, sedangkan olahraga itu adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Intinya olahraga itu adalah kegiatan yang sistematis, yang terstruktur untuk membina serta mengembangkan potensi. Ini kalimat utamanya nih, mengembangkan potensi jasmani. Ya, jadi perbedaan pendidikan jasmani itu, kalau pendidikan jasmani itu adalah proses pendidikan melalui kegiatan fisik, kalau olahraga adalah mengembangkan potensi. Jadi harus dibedakan. Nah, kenapa namanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan? Nih, olahraganya itu memang ada sedikit pengembangan potensinya di dalam pembelajaran sekolah dasar ya. Tapi tidak tidak fokus di sana. Fokusnya di pendidikan jasmaninya di sekolah itu. Pengembangan potensinya itu biasanya nanti ada di klub-klub.
klub-klub olahraga. Nah, kita lanjut. Sama Colik Thohir juga menjelaskan sama hal yang sama secara garis besar. Intinya proses sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu perkembangan ataupun membina potensi-potensi jasmani. Intinya kegiatan proses yang sistematis yang membina potensi-potensi jasmani dari seseorang. Itu. Nah, sebenarnya kan tidak hanya jasmani saja, tapi kan kalau di olahraga memang lebih dominan jasmaninya. Rohani pun sebetulnya di sini kan disebutkan ya rohani dan sosial gitu. Nah, rohani dan sosial ini kaitannya dengan nanti sportivitas di dalam pertandingan. Selain dia mahir, dia juga harus sportivitas dalam pertandingan. Artinya dia secara rohani kan kalau curang itu kan rohaninya berarti kurang ya, dalam artian dia mencurangi lawannya dan lain-lain. Nah, itu maksudnya. Nah, sedangkan tujuan PNJAS diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan gerak, yang ketiga perkembangan mental, yang keempat perkembangan sosial. Nah, tujuan pembelajaran pendidikan jasmani itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini biasanya ranah disebutnya, bukan tujuan. Ranah pembelajaran pendidikan jasmani. Karena memang ranah pembelajaran itu memang terdiri dari 3. Nanti kalian akan banyak belajar karena masih semester 1 kan ya sekarang ya. Jadi nanti di semester-semester berikutnya kalian akan sering ketemu nih ranah pembelajaran ini. Ranah pembelajaran dari setiap pembelajaran bukan hanya pendidikan jasmani kalau ranah ini. Tapi kalau di tujuan pendidikan jasmani itu memang ada 4, fisik, gerak, mental, dan sosial. Sedangkan ranah pembelajarannya itu ada 3. Ini kalau ranah pembelajaran ini di semua mata pelajaran ya, tidak hanya di pendidikan jasmani. Ada kognitif, pengetahuan, afektif atau sikap, yang selanjutnya ada psikomotor atau gerak. Nah, ini di setiap pembelajaran ini ada, pasti akan muncul 3 ranah ini. Hanya saja nanti yang memiliki dominannya yang mana? Hanya itu pilihannya. Seperti pendidikan jasmani kan yang lebih dominan psikomotor ya. Karena memang kan fisik dan geraknya itu memang lebih diutamakan untuk melatih kebugaran nanti ending akhirnya pendidikan jasmani itu. Nah, sedangkan mata pelajaran lain kan nanti yang lebih dominannya apa? Apa kognitifnya atau yang lainnya, tapi afektifnya tetap ada. Ya, afektif kan di mentalnya dan sosialnya. Kognitifnya itu pengetahuannya di bidang seperti olahraga, lalu kemahiran-kemahiran, dan lain-lain, atau pengalaman, itu juga termasuk ke dalam kognitif. Nah, selanjutnya, materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah itu terbagi menjadi 7. Secara garis besar ya, secara garis besar itu terbagi menjadi 7. Ada permainan dan olahraga, lalu aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, pendidikan luar sekolah, dan kesehatan. Nah, ketujuh materi ini nanti akan dibagi ke 2 semester. Tapi biasanya 1-7 ini akan keluar di semester pertama. Nanti lanjutannya 1-7 ini akan keluar di semester kedua. Jadi semester kedua itu lanjutan pengulangannya lagi, urutan dari ini. Itu seperti misalkan di semester pertama biasanya masih berkaitan dengan permainan kecil menggunakan bola kecil. Lalu nanti di semester keduanya permainan besar. Aktivitas pengembangan juga sama seperti itu. Senam juga sama, nanti di semester 1 biasanya berkaitan dengan senam-senam irama atau senam-senam lainnya. Nanti semester 2-nya senam lantai atau dibalik. Biasanya tergantung kayak gitu aja materinya.
Lalu aktivitas ritmik juga sama, aktivitas air juga sama, seperti itu. Nah, pendidikan luar sekolah ini biasanya penjelajahan. Kalau di SD itu kan ada tuh penjelajahan lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, dan lain-lain. Nanti sudah sampai kelas 6 itu sudah mengenal tanda-tanda jejak, dan lain-lain. Mungkin juga nanti dikenalkan berkemah juga kalau tidak salah di kelas 6 itu materinya. Dan kesehatan, nah kesehatan ini juga yang berkaitan dengan kesehatan diri sendiri. Nah, biasanya di kelas 1 itu kesehatan dengan diri sendiri dan lain-lain kan. Nah, di kelas 6, 4, 5, 6 itu sudah mulai ada sex education kalau nggak salah. Jadi mengenal alat-alat reproduksi dan lain-lain, tapi tidak mendalam seperti IPA ya, hanya mengenal. Jadi nanti di sana juga di kelas 4, 5, 6 itu kan di materinya kalau tidak salah, ada bagian dijelaskan tuh sama gurunya, bagian-bagian ini tidak boleh loh dipegang sama orang dewasa, itu ada materinya gitu tentang sex education. Tapi nah ini harus digarisbawahi nih. Ini harus digarisbawahi tentang pembelajaran kesehatan ini, terutama tentang pendidikan sex education itu. Nanti kalau misalkan sudah mulai masuk sex education, itu harus dipisah tuh siswa, yang cewek sama yang cowok ngajarinnya. Dan yang cowok harus dengan guru cowok, yang cewek harus dengan guru cewek. Jadi kalau misalkan kalian nanti diminta tolong sama guru penjas, kan biasanya guru penjas itu sendiri ya. Kalian kan nanti kan diciptakan sebagai di ini kan ke guru kelas kan diarahkan ya. Nah, jadi nanti pada saat guru penjas minta tolong nih ke kamu yang cewek ya dibantu untuk pengenalan seks edukasi, edukasi seks ke anak-anak gitu. Jadi di sana itu materinya biasanya yang saya ingat ya, yang masih saya ingat kalau tidak salah, jadi anak-anak diajarkan hal-hal yang tidak boleh dengan kesehatan alat reproduksi, cara menjaga kesehatannya bagaimana dan lain-lain. Lalu dijelaskan juga bahwa bagian-bagian ini tidak boleh dipegang oleh orang dewasa dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Jadi ada yang dijelaskan dihususkan gitu nantinya, dihususkan untuk eh, yang cewek yang ngejelasin yang cewek gitu, yang cowok ya cowok. Intinya seperti itu gitu. Jadi agar tidak ya memang tabu ya, tabu tentang pembelajaran itu, tapi memang harus dihususkan. Jadi biar mereka nanti yang ngejelasin juga lebih nyaman, yang dijelaskan juga lebih nyaman. Pada dasarnya seperti itu juga. Itu kan nggak enak ya kalau misalkan kalau Dela misalkan ngejelasin cara menjaga kesehatan alat reproduksi tapi ke cowok, yang cowoknya gitu kan ribet kan jadinya ya. Nah makanya harus dibedakan gitu pada saat bagian-bagian tertentu. Nah karena di pembelajaran kesehatan ini di 456 sudah ke sana. Kalau 123 ini masih berkaitan dengan kesehatan diri sendiri. Jadi membersihkan kuku, 4 sehat 5 sempurna dan lain-lain itu ada di Penjas. Gitu. Jadi kan banyak tuh kemarin-kemarin yang mungkin kalian juga tahu ya, sempat viral juga kan, sempat ribut, banyak yang kejadian ribut juga di televisi, katanya seks edukasi itu harus masuk di pembelajaran di sekolah dasar dan lain-lain kan gitu ya. Waktu beberapa tahun kemarin kan gitu kan, ada perdebatan tuh, ada yang boleh masuk, ada yang enggak. Sebenarnya dari dulu udah masuk. Saya udah tahu kalau dari dulu udah masuk. Cuma karena memang saya tahu ya sudah diam aja, dalam artian ya berarti orang-orang yang berkeluar antara boleh dan tidak, mereka belum tahu kurikulumnya, materinya gitu. Saya hanya berpandangan seperti itu aja gitu. Karena memang sebenarnya sudah masuk pembelajaran-pembelajaran itu dari dulu, bukan bukan hanya di dalam kurikulum 2013, tapi dari kurikulum KTSP pun sudah ada. Hanya saja memang terkadang guru-gurunya memberikan materinya enggannya karena yaitu misalkan guru penjasnya cowok nih, dia malu untuk ngejelasin ke anak-anak yang cewek. Sedangkan guru kelasnya misalkan yang cewek tidak mau kolaborasi untuk membantu
ini. Nah, itu yang salahnya gitu. Jadi banyak yang materi-materi itu tidak tersampaikan, terutama materi-materi kesehatan. Kalian kan pernah di sekolah ya? Di sekolah kan materi kesehatan ketemu nggak kalian? Itu ada loh, dari SD sampai SMA itu ada materi kesehatan. Tapi saya yakin tidak, paling hanya di sini yang keluar nih 1, 3, 4, 5. Ini juga jarang keluar nih materinya. Pendidikan luar sekolah, luar kelas yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini aktivitas pengembangan juga jarang keluar. Jadi dari 7 ini keseringan itu guru-guru PNJS itu hanya 4 ini saja. Terutama ini nih. Ini paling sering nih. Biasa di mid ya, di mid semester, lalu di akhir semester gitu kan. Ya memang tidak sering lah gitu kan. Seringnya ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya, atau 1 tahun sekali. Biasanya seperti itu untuk dipraktikkan pada dasarnya. Tapi yang paling sering ini paling sering nih, permainan dan olahraga. Karena permainan dan olahraga itu dikaitkannya nanti dengan permainan besar. Kan kemarin sudah kita bahas ya, permainan besar gitu kan. Jadi permainan besar itu permainan-permainan resmi. Dan kalian kan ketemunya juga di SMP terutama ya. SMP SMA kan ini kan permainan besar semua kan. Basket, volley, lalu bulu tangkis jarang tuh. Basket, volley, yang ketemunya sepak bola biasanya. Apalagi, pokoknya yang lain-lain lah gitu. Ya. Nah, karena kalian sudah tahu sekarang, mudah-mudahan kalian nanti pada saat jadi guru kelas, saya harapkan ketujuh ini ditampilkan, tidak hanya sekedar pajangan, gitu, tidak hanya sekedar menjelaskan saja, tapi kayak penjelajahan lingkungan kan ada tuh di kelas 4, 5, 6 itu penjelajahan lingkungan di lingkungan masyarakat. Diajak tuh berkeliling di lingkungan yang masyarakat, seperti apa, bareng-bareng jalan kan, sambil sambil olahraga kan pada dasarnya kan gitu, sambil melatih jantung kardiovaskuler mereka. Nah, yang kesehatan juga sama gitu, karena ini minim untuk dijelaskan seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ada gambaran pelaksanaan pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani saat ini itu, nah ini implementasi kurikulumnya. Jadi dimulai dari PAUD sebenarnya sudah ada pendidikan jasmani sampai ke SMK. Nah, hanya saja eh, implementasi pendidikan kurikulum ini berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau berbasis HOTS. Intinya berbasis HOTS itu berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill kalau nggak salah, HOTS gitu. Nah, nanti kalian akan belajar tentang kata kerja operasional namanya. Nanti mungkin pada saat nanti kalian menyusun RPP ya, kata kerja operasional itu nanti ada. Nah, HOTS itu ada di keterampilan P1, P3 sampai 6 gitu. Berkaitan dengan sini nih nanti. Nah, ini. Jadi kalau kognitif itu P lambangnya, afektif itu adalah K kalau tidak salah. Afektif itu A. Lalu kalau psikomotor K. Jadi A1 sampai 6 sampai 5, K1 sampai 4 nanti. Kalau P sampai 6. Nanti akan belajar lebih lanjutnya gitu. Ini hanya sekedar pembuka saja ya. Dalam artian biar kalian tahu mencerna ternyata ada klasifikasi itu nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan pembuatan soal nantinya gitu. Oke, kita balik lagi ke implementasi kurikulum. Nah, pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi ini
di dalam standar proses tentang standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2006 dijelaskan pembelajaran berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, lalu ke perguruan tinggi atau ke industri. Nah, sekarang sudah revolusi bukan 4.0 lagi, tapi kan mulai 5.0 gitu. 5.0. Kita lanjut. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit tentang HOTS. Gitu kan? Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran seperti yang ada di RPP ini. Ya. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru atau tenaga pendidikan harus muncul 4 macam poin, yaitu literasi, PPK, literasi, 4C, dan HOTS. Nah, perbaikan atau revisinya antara lain, 1, mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. PPK ini adalah penguatan pendidikan karakter. Lalu karakter yang diperkuat itu terutama 5 karakter. Yang pertama religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, selain 5 yang utama ini, karakter yang lain juga bisa. Disiplin, lalu tolong menolong, dan lain-lain. Nanti ada, kalau tidak salah ada 13 karakter yang berkait. Jadi karakter itu ada macam-macamnya ya nanti. Kalau misalkan kalian bahas nanti di pembelajaran di mata kuliah lainnya ya, saya tidak mau lebih dalam membahas di sini karena nanti mengambil ranah mata kuliah yang lain kan pada dasarnya. Tapi saya secara umum saja membahas karakter itu ada pembagiannya, ada berkaitan dengan karakter dengan diri sendiri, ada karakter dengan berkaitan dengan masyarakat, lalu ada karakter dengan sosial dan lain-lain. Nanti kalian akan bahas lebih dalam lagi di mata kuliah selanjutnya. Lalu ada selain PPK itu penguatan karakter, lalu integritas, literasi, dan insert literasi dalam RPP, baik sebelum, sedang, dan sesudah. Nah, literasi ini apa sih? Gitu kan? Literasi itu adalah masih kelihatan RPP saya? RPP saya. PowerPoint saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang literasi apa sih? Gitu. Nah, literasi itu adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menulis, itu. Jadi, literasi itu semua. Makanya di dalam mengintegrasikan literasi, itu menginsertkan dalam RPP harus terlihat membaca, misalkan siswa membaca wacana, siswa menulis ini, siswa mengungkapkan apa, misalkan mengungkapkan ide pokok pikirannya dan lain-lain. Nah, intinya seperti itu. Itu berkaitan dengan literasi. Nah, lalu mengintegrasikan HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, mungkin kalau yang HOTS ini, sini nggak ada contohnya ya. Nah, untuk contohnya lihat ke samping ya, ini PPK. Jadi misalkan, nah ini nasionalisme, lagu Pancasila ini di pendahuluan nih. Lalu literasi, apa yang menggambarkan pada sepak bola, sampul buku, dan lain-lain gitu kan. Ini di dalam pembukaan biasanya PKK ini. Sama kegiatan literasi ini. Sedangkan HOTS itu nanti ada di kegiatan intinya. Di kegiatan inti pembelajaran. Biasanya, contohnya saya lupa masukin nih di PowerPoint nanti berarti selanjutnya deh. Ya, biasanya pokoknya intinya masuknya mulai dari kreativitas biasanya. Jadi siswa melakukan kreativitasnya dalam membuat gerakan misalkan, atau siswa
membuat anyaman berdasarkan kreativitasnya. Nah, itu masuk ke dalam HOTS. Higher Order Thinking Skill. Selanjutnya, nah ini penguatan karakter, literasi, 4C, dan keterampilan abad 21. Jadi 4 komponen penguatan pendidikan itu ada 4. Penguatan pendidikan karakter seperti tadi kita bahas, literasi juga, HOTS juga. Nah, sekarang yang terakhir ada keterampilan abad 21. Nah, ini penting. Penting kaitannya kalian mengetahui tentang keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu ada 4C. Ada communication atau komunikasi, collaboration atau kolaboratif atau berkolaborasi, critical thinking and problem solving atau kritis dan mencari problem dalam sebuah permasalahan, artinya apa ya, penasaran lah kalau bahasa mudahnya. Kalau penasaran itu kan kalian kritis kan, bertanya lalu mencoba memecahkan kan gitu ya, orang-orang penasaran tuh. Lalu kreatif dan inovatif. Nah, 4C itu adalah itu. Selanjutnya, nah, dimensi pendidikan karakter sekarang kita bahasnya. Nah, seperti yang tadi kita bahas juga, pendidikan karakter itu terbagi menjadi beberapa hal. Nah, pendidikan karakter yang berkaitan dengan diri sendiri itu atau berkaitan dengan individu biasanya berkaitan dengan ketuhanan. Nah, kerohanian, beriman, bertakwa itu biasanya berkaitan dengan ketuhanan. Lalu berkaitan dengan diri sendiri atau keunggulan akademis, nah seperti olah berpikir, pembelajaran dalam pembelajaran sepanjang hayat. Lalu ada olah rasa, individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Selanjutnya ada olahraga. Nah, olahraga ini berkaitan dengan kinestetik, individu yang sehat mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, gerakan penguatan karakter di dalam pendidikan jasmani ini ada 4 ini. Ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Selanjutnya, ini ada gambaran gerakan literasi oleh Kemendikbud yang mungkin kalian bisa kunjungi ya websitenya ya. Ada GLN kemendikbud.go.id. Nah, ini ada literasi membaca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi literasi itu tidak hanya berkaitan dengan bahasa Indonesia saja, tidak. Tapi literasi juga bisa berkaitan dengan yang lain. Seperti literasi numerasi itu kan berkaitan dengan matematika nantinya. Jadi seperti itu, nanti kalian bisa kunjungi sendiri ya untuk alamat ini. Lanjutnya, nah ini ada 6 komponen gerakan literasi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada numerasi, sains, digital, finansial, lalu baca tulis, dan budaya kewarganegaraan. Nah, mengapa literasi itu penting? Karena untuk mengenalkan keenam hal tersebut agar lebih dekat dengan siswa. Nah, kalau literasi numerasi biasa berkaitan dengan matematika, literasi sains itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya, lalu literasi digital itu adalah perkembangan-perkembangan di dalam digital, misalkan buku sudah berubah jadi e-book, itu kan sudah mulai digital tuh literasinya. Lalu wacana-wacana atau cerita-cerita berupa video itu juga digital. Lalu ada literasi finansial, nah ini berkaitan dengan keuangan berarti ya, sedikit banyak berkaitan dengan keuangan, tapi tidak hanya dengan keuangan saja, dengan kemampuan siswa, misalkan
apa ya, kemampuan finansial orang tuanya, kemampuan finansial temannya dan lain-lain. Lalu literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis yang sering kalian lakukan, suruh baca, lalu menulis, menyalin, biasanya mengarang. Nah, itu literasi baca tulis. Lalu ada literasi budaya dan keluarga negaraan. Nah, literasi budaya ini biasanya mengenal. Jadi siswa mengenal kaitannya dengan budaya-budaya yang ada di lingkungannya, lalu budaya yang ada di luar lingkungannya. Nah, lalu nanti berkaitan dengan kebinekaannya seperti apa. Nah, itu jadi bacaannya itu seperti itu semua. Gitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh di sana. Nah, di apa ini contoh dari literasi digital pada dasarnya. Jadi ada rumah belajar, tipe edukasi, KBBI daring. Dulu kan kalau KBBI kan kita harus pakai kamus bahasa ya. Kalau sekarang kan udah mudah gitu kan, kita lihat ke internet, KBBI udah ketemu. Lalu terjemah bahasa Inggris juga, kita buka Google Translate udah ketemu. Jadi sudah banyak tuh pergeseran gitu. Nah ini namanya dinamakan literasi digital. Ada jendela pendidikan dan kebudayaan juga. Nah ini ada semua di internet nih. Nah kalau tipe edukasi ini kan biasanya stasiun-stasiun TV yang menyiarkan tentang edukasi. Misalkan seperti di TVRI ada TV edukasi. Lalu intinya gini, TV edukasi ini adalah program-program yang dikeluarkan oleh salah satu stasiun TV yang memuat tentang edukasi. Baik edukasi budaya, edukasi finansial, dan lain-lain. Nah, salah satu contohnya ya yang pernah kalian tonton Si Bolang. Si Bolang itu kan adalah salah satu siaran edukasi yang berkaitan dengan budaya. Karena anak-anaknya kan anak-anak dari daerah mana, nanti budaya mereka kan permainan apa saja yang dimainkan, lalu kebiasaannya bagaimana. Biasanya juga nanti ada pakaian adatnya, makanan daerahnya. Kan seperti itu ya, itu kan semua termuat dalam budaya gitu. Nah, ini juga ada lab virtual, ada cagar budaya, ada festival literasi sekolah juga ada. Nah, ini event-eventnya di dalam kegiatan literasi digital. Ini juga sama, masih literasi digital nih. Nah, ini literasi digital yang bisa dimanfaatkan bisa melalui Twitter dan lain-lain gitu kan. Nah, ini juga sudah termasuk literasi digital nih. Seperti poster. Nah, dia di sini memuat kan kayak enggrang, cara membuat enggrang nih. Di alatnya harus apa saja, lalu bagaimana pembuatannya, tahap step keduanya dipotong, lalu dibuat lubang atau diikat dan lain-lain. Ini cara membuat enggrang. Nah, ini kujang. Kujang ini adalah senjata yang dipakai orang Sunda di Jawa Barat. Ini adalah sasado, alat musik dari wilayah Sulawesi kalau tidak salah. Nah, jadi ini adalah literasi-literasi digital seperti itu. Biasanya kalau literasi digital itu beda dengan literasi baca tulis. Kalau literasi baca tulis kan isinya banyak kan wacana, dominannya ya. Dominannya itu bacakan wacana. Kayak kalian baca buku aja lah. Kan gitu ya. Itu adalah literasi baca tulis masuknya. Tapi kalau literasi digital itu memuat gambar, memuat pengertian dan lain-lain. Jadi isinya tidak terlalu banyak tapi dia nantinya memuat banyak informasi juga. Seperti itu. Lanjutnya, nah ini ada keterampilan abad 21. Ini kelihatan nggak nih kecil-kecil semua ya? Bentar saya perbesar. Oke, nah jelas?
Nah, keterampilan abad 21 itu kemahirannya apa saja? Yang pertama ada literasi, yang kedua kemahiran hidup atau life skill, lalu ada kemampuan untuk belajar, learning skill. Nah, kalau literasi tadi kita sudah bahas ya. Banyak tadi sebelumnya tuh ada literasi teknologi, literasi media atau literasi digital, ada literasi baca tulis dan lain-lain. Nah, sedangkan kemahiran dengan kemampuan life skill ini lebih tepatnya itu tentang kecakapan hidup materinya nantinya gitu. Jadi life skill itu kan kepemimpinan, inisiatif, fleksibel, keterampilan sosial, mandiri itu adalah kemahiran kecakapan hidup atau life skill. Intinya seperti itu kan. Lalu ada kemahiran untuk belajar. Nah, kemahiran untuk belajar itu ada 4. Yang pertama bekerja sama. Di dalam bekerja sama kalian juga kan belajar ya, gitu kan. Karena misalkan kalian ada kesulitan minta bantuan sama teman itu sudah salah satu kerja sama loh, mudahnya. Lalu berkomunikasi, kalau kalian kesulitan kan bertanya kan, memecahkan masalah tersebut kan seperti itu. Itu juga gitu, bertanya, berdebat, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan pemikiran itu juga masuk dalam komunikasi. Berpikir kritis atau optical thinking. Nah, berpikir kritis ini adalah mencari sebuah kebenaran pada dasarnya. Berpikir kritis itu mencari sebuah kebenaran yang menurut kita masih janggal dan belum masuk ke hal logis menurut kita. Pada dasarnya seperti itu. Itu. Lalu ada berpikir kreatif atau creative thinking. Nah, berpikir kreatif ini artinya mengembangkan kreativitas kalian. Contoh misalkan kayak tadi itu misalkan kalian bermain misalkan tidak ada bolanya. Nah, kalau berpikir kreatif nanti anak-anak kan kadang-kadang kreatif ya. Tidak ada bola bola kasti misalkan mau main bola kasti, tidak ada bolanya mereka bisa buat dari plastik. Nah, itu adalah berpikir kreatif atau creative thinking gitu. Jadi mereka sudah tahu nih oh bentuk dasarnya seperti ini, udah sih kita buat. Nah, itu adalah berpikir kreatif gitu. Nah, ini ada HOTS berkaitan dengan analisis, sintesis, dan evaluasi. HOTS itu misalkan kaitannya sebenarnya dengan pemahaman misalkan. Jadi memahami dulu nih, pertama menganalisis dulu berkaitan dengan pemahaman. Lalu setelah dipahami, diterapkan. Setelah diterapkan baru dievaluasi. Nah, ketiga proses ini adalah proses dari HOTS. Jadi HOTS itu tidak lepas dari tiga hal ini. Jadi makanya kalau kalian mau berpikir tingkat tinggi, kalian harus melalui proses tiga hal ini minimal gitu. Karena dari pemahaman, lalu penerapan, nah lalu evaluasi, biasanya ada baru saja penerapan baru misalkan sudah dinalarkan, ada yang seperti itu. Tapi belum ketemu biasanya nanti. Nah, penerapan-penerapan ini juga harus lebih mendetail dan mendalam. Misalkan melakukan percobaannya dengan A, dengan B, dengan C, baru mengevaluasi, baru penalarannya. Nah, ini kata kerja HOTS nih. Mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis, mengaplikasikan, memahami, dan mengetahui. Nah, kalau di mengetahui itu masih lots, artinya masih tahap pertama, mengingat. Lalu ada mods. Mods ini adalah di tahap kedua, artinya di middle order thinking skill, gitu. Nah, kalau di middle ini kan di tengah-tengah ya, middle itu kan.
Nah, kalau di HOTS ini di 3 hal ini, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, ini adalah P6 yang tadi saya jelaskan tuh. Ini P1 mengetahui, P2 memahami, P3 mengaplikasikan, P4 menganalisis, P5 mengevaluasi, P6-nya mengkreasikan. Nah, ini kata kerja kata apa? Ini kerjanya. Mengkreasi itu mengkreasikan ide, gagasan, dan lain-lainnya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh HOTS. Ini contoh soal. Contoh soal HOTS dalam mata pelajaran PJOK. Jadi, dalam merancang strategi pertahanan, pemain-pemain manakah yang harus merebut bola? Nah, ini contoh soalnya nih. Bisa dilihat ya. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Soal di atas termasuk level 3 penalaran karena untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus mampu mengingat, memahami materi faktual, konseptual, dan prosedural. Jadi misalkan ini kan kiper nih, ini pemain back. Jadi dia harus tahu faktanya dulu, lalu nah ini kan ini nih. Ini faktanya ada di sini. Ini faktanya. Lalu konseptualnya peraturan permainannya berarti kan dan proseduralnya gitu. Nah, dalam menjawab ini dia kan harus tahu itu semua baru bisa menjelaskan. Nah, intinya sih seperti itu. Selanjutnya, nah, perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Ini secara detailnya ada tiga, ada ini perbedaannya. Jelas nggak? Tahu kegedean atau kekurangan atau kecilan? Jelas, Pak. Oke. Nah, di pendidikan jasmani itu yang pertama perbedaannya di dalam pendidikan jasmani itu melatih pemahaman gerak. Bukan melatih gerak ya, melatih pemahaman gerak. Nah, sedangkan di olahraga itu adalah gerak cabang fungsional cabang. Jadi berkaitan dengan permainan di sini, cabang olahraga. Lalu juga di dalam olahraga juga berkaitan dengan prestasi. Bukan di pemahamannya, tapi kemampuannya. Jadi lebih tahapannya sebenarnya di olahraga itu lebih tinggi dibanding pendidikan jasmani. Karena uh, kalau sudah mencapai prestasi itu sudah masuk ke ranah geraknya, sudah otomatisasi. Artinya gerak yang dilakukan oleh siswa itu sudah masuk ke geraknya, gerak kreatif. Nah, di dalam pendidikan jasmani itu berpacu pada kurikulum. Jadi kalian nanti kan pada saat jadi guru itu kan ada kurikulumnya ya. Jadi ini seperti yang kalian pernah ketahui lah. Kan ada tuh di dalam buku ya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 12 ya. Atau bab 6 lah, bab 1 sampai 6, nanti di semester 2 1 sampai 6 lagi gitu kan. Nah, tergantung dari mata pelajarannya biasanya. Nah, itu kan berpacu dengan kurikulum. Karena dalam waktu 1 tahun, guru itu ditargetkan. Harus mengerti materi ini. Jadi berpacu gitu. Terkadang materinya belum selesai juga mau tidak mau harus dilanjutkan dulu. Nanti yang belum selesai itu dilanjutkan lagi di sebelum masa tenang biasanya sebelum semester. Nah, sedangkan di olahraga ini bebas nih di olahraga. Dia tidak berpacu dengan ini.
Karena bebasnya itu kenapa? Karena dia berkaitan dengan prestasi. Jadi bebasnya itu dia mulai dari mana dulu nih? Dari basic dulu, misalkan melatih fisik dulu. Lalu setelah melatih fisik, fisiknya sudah bagus, lalu melatih geraknya, lalu melatih kemampuan bermainnya dan lain-lainnya. Jadi tidak terstruktur dengan seperti yang ada di kurikulum, walaupun terstruktur juga, tapi dia punya hal-hal yang dominan apa dulu nih. Misalkan dari si calonnya ini fisiknya sudah bagus, berarti fisiknya dilewati nanti strukturnya itu. Intinya seperti itu. Nah, di dalam pendidikan jasmani, subjeknya itu adalah pelajar. Sedangkan di dalam uh, olahraga itu subjeknya itu adalah atlet. Lalu di dalam pendidikan jasmani itu pribadi anak seluruhnya yang menjadi perhatian. Sedangkan kalau di dalam olahraga yang menjadi perhatian itu adalah kinerja motoriknya. Makanya di dalam olahraga kan dianalisis tuh, oh kenapa dia bisa kalah. Lalu cemesannya misalkan kalau bulu tangkis itu, oh dia menukik, lalu lobnya bagus, lawannya mati langkah dan lain-lain. Nah itu kan berkaitan dengan kinerjanya. Nah kalau di dalam pendidikan jasmani kita lihat pribadinya, si anaknya sudah bisa belum? Bisa ya, bukan mahir ya. Ini jadi garis bawah nih, bisa ya, bukan mahir. Jadi si anaknya sudah bisa belum? Lalu kepribadiannya bagaimana? Karakternya seperti apa dan lain-lain. Gitu. Nah, di dalam pendidikan jasmani itu adalah entry behaviors. Sedangkan di dalam olahraga itu adalah entry talent. Seperti itu. Jadi di dalam pendidikan jasmani itu intinya berkaitan dengan tingkah laku. Nah, sedangkan di dalam olahraga itu intinya berkaitan dengan talenta. Lalu di dalam pendidikan jasmani juga ada pengaturan yang disesuaikan. Jadi misalkan tempatnya kurang bagus itu bisa dimodifikasi pembelajarannya. Yang penting materi intinya tersampaikan. Jadi pengaturannya disesuaikan tuh, sesuai dengan kondisi sekolah. Sedangkan di dalam olahraga, itu aturannya sudah baku, seperti yang kemarin sudah dijelaskan di dalam permainan besar kan. Nah, aturan-aturannya sudah baku. Jadi kalau misalkan olahraga sepak bola, lapangan bolanya tidak seperti yang aturan baku, berarti dia hanya olahraga berkaitan dengan kesenangan dirinya, gitu, atau rekreasi. Lalu di dalam pendidikan jasmani juga gerakan kehidupan sehari-hari, artinya gerakan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kemarin sudah dibahas juga ya. Gerakan fundamental berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berjalan, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sedangkan di dalam olahraga itu ada gerak fungsi cabang, ada gerak fungsional cabang. Nah, yang kemarin juga sudah dibahas juga gitu. Jadi yang berkaitan dengan gerakan fungsional cabang itu misalkan yang berkaitan dengan smash. Smash itu kan bukan gerakan kehidupan sehari-hari kan. Karena di dalam gerakan itu dia harus mengkombinasikan secara mahir gerakan dua gerakan atau lebih. Seperti itu gerakan fungsional cabang tuh. Lalu perhatian ekstra pada anak-anak lambat. Dalam pendidikan jasmani itu kita harus memperhatikan nih secara ekstra. Jadi anak-anak yang memahami secara yang kurang kita harus perhatikan. Nah, sedangkan di olahraga itu tidak. Kalau kalian bisa, ya sudah diteruskan kan. Kalau tidak ya sudah, berarti kalian ditinggalkan. Makanya kan ada seleksi atlet. Nah, atlet yang tidak lolos seleksi itu yang ditinggalkan pada dasarnya.
gitu. Jadi tidak terpilih. Tapi kalau atlet-atlet yang mahir kan atlet-atlet yang terpilih berarti kan, seperti itu. Nah, di dalam pendidikan jasmani juga tidak mesti harus bertanding. Makanya di dalam pendidikan jasmani cenderung pendekatannya itu bermain gitu. Nah, sedangkan di olahraga itu orientasinya selalu bertanding. Karena dia kan ke prestasi ya, jadi juara-juara itu kan juga penting untuk mereka karena biasanya nanti ada naik levelnya. Contoh misalkan kayak bulu tangkis, pemain bulu tangkis. Jadi di setiap lomba bulu tangkis, misalkan kayak siapa yang atlet bulu tangkis yang kalian kenal deh? Siapa? Jojo. Jojo, Pak. Minions, Pak. Ya. Suka gitu. Nah, mereka itu adalah atlet-atlet yang melalui serangkaian pertandingan yang amat sangat banyak untuk mencapai level itu ya. Jadi misalkan dari satu pertandingan nih, misalkan dia menjuarai pertandingan tingkat provinsi, itu ada poinnya loh di keatletan itu. Sampai nanti dia mencapai poin sekian itu bisa jadi nanti ada kategorinya, makanya pengkategorian pemain terbaik sedunia itu berdasarkan prestasinya. Jadi juara tingkat internasional itu nasional misalkan. Nasional itu juara tingkat nasional itu poinnya berapa? Kayak Piala Sudirman. Piala Sudirman itu kan kejuaraan masuk ke internasional dia. Karena pesertanya ada lebih dari 5 negara. Kan seperti itu. Kalau PON, nah PON ini adalah tingkat nasional. Karena pekan olahraga nasional kan. Gitu. Atau kejuaraan nasional yang pesertanya dari beberapa provinsi. Nah, itu ada poin-poinnya tuh nanti mereka mengumpulkan poin-poin itu untuk dalam bertanding itu. Juara 1 berapa poinnya, juara 2 berapa. Jadi jam terbang kalau di olahraga itu. Jam terbangnya itu berapa. Gitu. Tapi kalau di dalam pendidikan jasmani tidak harus bertanding. Makanya pendekatannya lebih dominan bermain. Nah, selanjutnya di dalam pendidikan jasmani, kegiatan yang dilakukan itu wajib. Kalau di olahraga tidak, bebas, tidak wajib. Kenapa? Karena wajibnya itu di pendidikan jasmani karena kita berpacu dengan ini, kurikulum. Balik lagi. Kan siswa harus tahu ya, ada standar kompetensinya kan. Jadi kompetensi siswa itu siswa harus mengerti nih. Karena nanti berkaitan dengan nilai. Kenapa diwajibkan? Tapi kalau olahraga dibebaskan, kenapa? Karena mereka tuh tidak nilai, tapi prestasi. Walaupun misalkan atlet misalkan tidak latihan-latihan, tapi kalau memang dia juara terus ya tidak jadi masalah, gitu. Tidak diharuskan untuk berlatih. Tapi balik lagi pada prinsipnya, kalau tidak latihan juga kan tidak akan mahir. Pada dasarnya seperti itu prinsipnya. Jadi mereka tidak diwajibkan, dibebaskan mau latihan, mau tidak, mau bagaimanapun mereka menjalaninya, terserah mereka. Seperti itu. Tapi kalau di sekolah itu wajib dilakukan berdasarkan kurikulum yang sudah disusun oleh pemerintah. Selanjutnya, nah ini perkembangan kurikulum nih. Nanti lebih dalamnya kalian belajar nggak tahu ya, mata kuliah perkembangan kurikulum masih ada nggak ya di inian kalian. Tapi saya ingin membuka sedikit. Ini perjalanan kurikulum di Indonesia. Jadi tahun 1947 itu pertama kali rencana pembelajaran dirincikan ke dalam rencana pelajaran terurai. Ini pertama kali nih 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Gitu. Lalu terjadi perubahan. 1964. Ini wajib belajar 6 tahun kalau tidak salah nih 1964 ini.
Di sini tercantum wajib belajar 6 tahun kalau nggak salah. Lalu berubah lagi di kurikulum 68. Gitu. Lalu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan PSPP. Nah, selanjutnya berkembang lagi 1975 kurikulum sekolah dasar. Nah, di sini kalau tidak salah sudah belum di sini belum wajib belajar 9 tahun. Nah, di sini kalau tidak salah nih, kurikulum 1984. Di sini baru ketemu wajib belajar 9 tahun. Karena di sini masih SR nih. Dulu belum ada SD namanya. Jadi masih SR nih. 1947 itu sekolah rakyat namanya. 64 sekolah rakyat, 68 juga masih sudah ada kalau tidak salah SMA. Nah, nanti berkembangnya SPG di sini nih. 1975 ada SPG atau SMA. Nanti 1985 itu baru mulai ada SMA. Gitu. Makanya wajib belajar 9 tahun kalau tidak salah ada di sini nih. 1974 atau 84, 75 atau 84 gitu saya lupa. Nah ini perkembangan kurikulumnya ada kurikulum 94, revisi kurikulum 94, ada kurikulum berbasis kompetensi walaupun sebentar nih KBK ini hanya 2 tahun. Berubah lagi di tahun 2006 itu KTSP. Lalu di 2013 berubah menjadi kurikulum 2013 sampai sekarang yang dipakai. Itu masih namanya kurikulum 2013. Entah kapan nanti perkembangannya kemungkinan pasti akan ada perubahan-perubahan kurikulum. Nah, ini perjalanan kurikulum di Indonesia. Itu. Oke, selanjutnya aspek kurikulum. Aspek kurikulum itu ada 5. Pertama tujuan, kedua komponen, komponen materi, lalu komponen metode, organisasi, dan evaluasi. Evaluasi ini penting ya. Di setiap kegiatan itu pada dasarnya evaluasi itu adalah hal yang penting. Gitu. Karena evaluasi ini berkaitan dengan nanti sukses atau tidaknya kurikulum tersebut atau sukses atau tidaknya apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, di sini pengelolaan perencanaan kurikulum harus memperhatikan aspek tujuan, konten kegiatan atau aktivitas, sumber yang digunakan, dan instrumen evaluasi atau pengukuran. Nah, pertama tujuan. Tujuannya itu adalah nasional atau lembaga pendidikan. Jadi tujuan secara nasionalnya itu apa? Di dalam kurikulum tuh. Ini kita membahas secara menyeluruh dulu ya. Tidak menjahas tentang kependidikan jasmani karena nanti beda lagi. Gitu. Secara tujuan nasionalnya sama pada dasarnya karena mengacu ke dalam Kementerian Pendidikan Nasional. Tapi nanti untuk tujuan mata pelajarannya secara nasional itu berbeda-beda. Kayak contoh di dalam pendidikan jasmani itu tujuan utamanya salah satunya adalah menjaga kebugaran siswa. Kebugaran itu berkaitan dengan kesehatan, jasmani, dan rohani. Makanya ada olahraganya, ada pada pengembangan aktivitas fisiknya, lalu ada pengembangan aktivitas rohaninya di dalam olahraga juga. Karena kan berkaitan dengan kreativitas, solidaritas, tolong menolong, secara teman di dalam permainan itu kan masuk di sana kan karakternya gitu. Nah contoh misalkan IPA juga sama beda tujuannya. Matematika intinya memiliki kemampuan untuk berhitung. Pada dasarnya kan seperti itu matematika ya. Berhitung, menganalisis, lalu yang lain-lainnya. Yang intinya berkaitan dengan matematika. Tapi tujuan nasional secara nasionalnya kurikulum itu tujuan utamanya sama. Jadi turunannya itu nanti menjadi sebuah mata pelajaran. Tujuan kurikulum utamanya. Nah, dari tujuan itu diturunkan menjadi konten, menjadi mata pelajaran yang tadi saya jelaskan itu.
Ada, kalau tidak salah, kalau dulu di kurikulum 2004, kurikulum, ya 2004, 2000, iya 2004 benar. Di kurikulum 2004 itu, jadi ada eh, 5 konten mata pelajaran. Nanti berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu berkaitan dengan eh, pendidikan karakter dan kebudayaan, dan lain-lain. Intinya ada 5 itu deh. Saya lupa deh. Saya takut salah juga nih ininya. Nah, dari 5 itu nanti dijabarkan menjadi mata pelajaran. Mata pelajaran yang akhirnya kalian pelajari di sekolah. Gitu. Jadi dijabarkan tuh dari itunya. Intinya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, penjabarannya jadi IPA, IPS, kalau tidak salah, IPA, IPS, dan TIK, muatan lokal. Nah, itu salah satu poinnya tuh kalau tidak salah yang berkaitan dengan konten yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setelah ditentukan kontennya, lalu kegiatan pembelajarannya, misalnya mata pelajaran ini, strategi pembelajarannya dan gaya mengajarnya bagaimana. Nah, ini biasanya sudah berkaitan dengan guru nih, kegiatan pembelajarannya, kegiatan belajarnya, strateginya yang digunakan. Ini artinya individu berbeda-beda, walaupun kontennya sama ya. Misalkan contoh pembelajaran bola voli, Diana, Aulia Putri, Aulia Salsabila, kalian bertiga dalam menerapkan pembelajaran permainan bola voli pasti akan berbeda di antara kalian bertiga. Walaupun materi sama nih, lapangannya sama, tapi cara mempraktekannya pasti akan berbeda. Nah, itu adalah strategi pembelajaran dan gaya mengajar di sini masuknya. Ya, tapi masih di dalam cakupan rencana di sini kegiatan belajarnya. Rencana. Nah, setelah di sini perjalanan dari sini sampai sini 3 sampai 5 itu pelaksanaan. Artinya di dalam pelaksanaan itu harus ada sumber kan? Di dalam sumber sumber buku yang dipakai di dalam pelajaran. Ini seperti itu ya. Gitu kan, entah itu buku, video, film, kaset, pokoknya apapun yang menjadi media pembelajaran kalian. Jadi kegiatan pembelajaran ini masih direncanakan, tapi perjalanan dari 3 ke 5, di tengah-tengah itu kan 4, 4 itu adalah alat yang digunakan atau media yang digunakan, sumbernya. Jadi perjalanan dari 3 ke 5 ini adalah praktiknya, menggunakan sumber-sumber yang kalian gunakan. Nah, setelah melaksanakan baru dievaluasi. Nah, evaluasi itu ke 3 ranah domain tadi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nanti berkaitannya dengan Hodgson tadi. Gitu, yang ini nih. Nah, ini kata kerjanya. Kata kerja operasionalnya nanti ini. Mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan ini tidak masuk HOTS. Yang masuk HOTS itu dari 3, 4, 5, 6. Menganalisis, evaluasi, dan mengkreasi. Nanti kata kerjanya banyak nih, ada kata kerja operasional namanya. Mungkin kalian bisa 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 baca-baca atau cari-cari kata kerja operasional menurut teori Anderson dan Catwall di sini. Jangan belum ya. Kalau taksonomi belum itu kata kerjanya kreasi itu mengkreasi itu bukan tingkat tertinggi, tapi di sini terbalik. Nah, Anderson ini adalah muridnya Bloom yang merubah. Ternyata kreasi itu adalah tingkat tertinggi dari sebuah pengetahuan. Karena kreativitas kan, itu menghasilkan sebuah produk dan lain-lain itu kan sebuah kreasi. Gitu. Itu pendapat dari Anderson yang dipakai di pendidikan Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Ini tinggal 4 slide lagi nih. Ini ada ini modifikasi pembelajaran PJOK. Nah, ini kegedean nggak kelihatan. Nah, evaluasi berbasis aplikasi online menggunakan Kahoot. Nah, Kahoot ini yang kemarin dipakai sama siapa? Masih ingat namanya dari sekolah Cikal? Miss siapa? Lupa? Ya. Nah, Kahoot ini nanti bisa berbasis permainan. Ini gratis juga nih. Jadi teknologi pendidikan Kahoot ini teknologi Kahoot ini di sana bisa mereview, membuat pertanyaan yang nanti dijawab sama siswa secara bersama-sama dan lain-lain. Dan kemarin yang dipakai itu juga ya. Itu kayak misalkan kemarin makanan kesukaan kalau nggak salah tuh yang pada saat kegiatan dosen tamu ya. Kemarin semester 1 kan? Kalian yang diundang kan? Iya, Tuh. Pak. Nah, ini pengembangan modifikasinya nih. Lalu ada lagi yang menggunakan, kalau ini masih Kahoot nih. Ini bisa game. Jadi ada pertanyaan, nanti jawaban, ini ada waktunya, yang ini pertanyaannya apa, lalu jawabannya nanti di sini kelihatan skornya berapa. Lalu ada pengembangan materi berbasis metode latihan. Nah, ini pengembangannya nih. Ini metode latihannya, pakai ini dikembangkan. Jadi tidak praktek langsung dan lain-lain kayak seperti biasanya. Lalu ada berbasis metode latihan berkaitan dengan IT nih kalau tidak salah. Jadi nanti di sini ada sensornya. Kayak misalkan ini lampunya kan menyala ya. Ini sensornya ini melatih kecepatan tangan si orangnya gitu. Nah, ini barang aslinya ini pengembangannya nih. Ini di Indonesia nih mau mencoba mengembangkan berbasis metode latihan, melatih kecepatan. Jadi dari alat yang ini kan mahal nih, dikembangkanlah menjadi alat yang lebih murah dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan? Koman materi dari kalian dari awal sampai akhir sih materinya ya. Karena kan banyak juga kan yang sudah dipresentasikan tadi kan yang kalian presentasikan. Jadi rangkuman dan sedikit penjelasan yang agak berbeda dari saya. Itu karena saya lebih banyak menjelaskan tadi kan tentang penerapannya. Nah, mungkin bisa sharing-sharing gitu kan tadi kayak materi Penjas itu kan memang ada 7 tadi tuh. Dan memang yang saya lihat di lapangan, entah benar atau tidak ya, tapi yang saya pernah temui, itu dari ketujuh materi yang tadi itu memang
dominannya memang tidak semua ketujuhnya itu, tapi yang hanya empat apa tiga tadi itu. Hanya permainan, senam, ritmik, air. Empat berarti ya, hanya empat. Tiganya itu jarang muncul. Ya, pendidikan kesehatan tuh yang paling jarang muncul tuh. Biasanya kalian suruh baca doang tuh. Kalaupun muncul ada di buku ya, misalkan kalian suruh beli buku, kan ada kan beberapa sekolah yang biasanya suruh mewajibkan buku ya, gitu kan. Nah, di dalam bukunya ada, tapi gurunya tidak menjelaskan, hanya praktek-praktek olahraga saja, permainan dan olahraga saja dominannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah, saya harap setelah penjelasan hari ini kalian lebih gamblang lagi ya tentang ini. Juga tadi juga kalian nanti akan lebih banyak mengenal RPP, silabus, lalu prota, promes gitu. Kalian akan ketemu. Tapi di kampus itu kalian akan ketemunya RPP dan silabus lebih dominannya. RPP sih yang lebih banyaknya ya, perangkat pembelajaran gitu. Nanti pada saat lulus dari kampus baru tuh ketemu silabus, ada prota, promes, ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. KKM itu adalah nilai ini ya, nilai apa ya? Nilai minimal. Biasanya kalau di bawah KKM tuh kalau dulu itu nggak naik kelas. Misalkan KKM-nya 7, lalu nilainya rata-rata dapatnya 5 semua nih atau 6 semua. Itu biasanya nggak naik kelas. Jadi KKM itu, tapi kalau sekarang kan nggak ada ya peraturan itu. Jadi semuanya wajib naik kelas. Sampai atau tidak ke KKM, semuanya wajib naik kelas. Itu. Kalau yang sekarang itu juga kabar dari rekan-rekan saya yang di sekolah ya, yang di sekolah dasar. Jadi peraturannya sudah berubah. Kalau dulu ada tinggal kelas namanya, kalau sekarang tidak. Lalu ujian nasional pun kan sekarang juga sedang berubah juga nih. Kalau kemarin-kemarin masih UN, sekarang berbasisnya AKM ya, kalau nggak salah tuh. Kan udah. Nah itu pergeseran-pergeseran itu pasti akan ada perubahan-perubahan itu. Dulu kan ada ujian nasional, semuanya eh, dites gitu kan, di ujian nasional kan, disuruh belajar, soalnya sama satu nasional, tidak beda, dijaga polisi gitu kan, dan lain-lain, karena takut soalnya bocor misalkan. Nah sekarang tuh kalau tidak salah perkembangannya, entah tahun ini atau tahun depan gitu, kalau tidak salah itu sudah mulai tidak ujian nasional lagi, tapi AKM namanya. Nah itu juga saya masih mempelajari secara lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan AKM dan lain-lainnya, tesnya bagaimana juga. Karena memang kan belum dilakukan ya, belum dilakukan dan belum diterapkan gitu, masih wacana dan eh, apa ya, masih wacana dan masih pengenalan dan pengimplementasian secara massal. Mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi baru diterapkan. Seperti dulu ujian nasional. Ujian nasional juga kan 2004 pertama kali itu, pertama uji coba dulu, tidak langsung ujian nasional. Makanya di tahun 2004-2005 itu nilai ujian nasional nggak gede, nggak besar, hanya 4 kalau nggak salah tuh dulu ujian nasionalnya. Terus naik ke 5, naik ke 6, kan gitu ya. Nah itu setiap tahun pasti akan naik. Nah KM juga artinya kemampuan minimum siswa.
kompetensi siswa itu apa saja? Kompetensi minimum siswa itu yang harus dimiliki apa saja sebelum lulus, gitu. Kompetensi minimal kalau nggak salah. Jadi misalkan kayak kalian nih, eh, kompetensi minimalnya di kampus itu kan bisa melaksanakan penelitian, mengerti alur penelitian, kan gitu ya, menyusun perangkat pembelajaran. Itu tuh kompetensi minimal kalian tuh nanti. Tidak bisa melaksanakan penelitian, minimal kalian mengerti alur penelitian. Jadi nanti di tes saya ya tentang alur-alur penelitian, makanya tugas akhir kalian itu berkaitan dengan skripsi penelitian. Kalian harus meneliti kan, entah meneliti siswa, entah meneliti guru, atau meneliti hal yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah dasar. Seperti itu. Intinya tinggal pilih siswa atau guru. Udah itu aja. Kalau ke siswanya berarti yang diteliti untuk meningkatkan kemampuankah, nilaikah, atau afektifnya, atau pokoknya 3 ranah itu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini luas nih 3 ranah ini ya. Penelitian tentang 3 ranah ini luas nih. Gitu kan. Kalau ke guru biasanya peningkatan kompetensinya, kompetensi gurunya. Tapi biasanya di anak S1 jarang. Biasanya di anak S2 tuh kompetensi guru tuh. Kalau di anak kelas 1 biasanya di 3 ranah domain tadi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Biasanya nanti nilai kaitannya penelitiannya dengan nilai-nilai KKM dan lain-lainnya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Ini udah jelas semuanya? Oke, udah 9.40 ya. Kalau tidak ada kita tutup aja nih. Cukup? Cukup ya? Iya, Pak, cukup. Ya, Pak. Cukup, Pak. Oke. Nanti kita tutup aja pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dari jam